20 tahun nggak ketemu, pertanyaannya anak kau berapa? Kami tidak pernah merasa tua, tapi tubuh kita sudah rapuh. Harum semerbak, lalu kemudian mulai menguning, tak lama setelah itu layu dan mati. Satu-satunya bunga yang tidak layu cuman satu, bunga plastik. Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Ada orang yang nggak ngomong sama sekali, diam 1000 bahasa, tapi amalnya luar biasa. Dengan ketemu itu kita mengingatkan lagi bahwa sesungguhnya kita sudah top, tua, ompong, peot. Jangan tersinggung. Yang tersinggung, beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang ninggal. Saya tamat 96. Ketemuan pertama 2016. Berarti nggak ketemu selama 20 tahun. 20 tahun nggak ketemu. Pas lagi makan, lama saya ngelihat satu-satu. Mereka senyum, mereka ketawa dalam hati saya. Ini yang paling cantik dulu. Sekarang hanya tinggal kenangan semata. 20 tahun nggak ketemu, pertanyaannya anak kau berapa? 30 tahun nggak ketemu, pertanyaannya kamu sakit apa? Aku jantung koroner. Kamu diabetes meletus, kamu asam urat, kamu 40 tahun nggak ketemu, pertanyaannya mulai seperti judul lagu, tunjukkan aku di mana kuburnya. 50 tahun nggak ketemu, pertanyaannya berubah. Dan mulai dengan suara yang nyaris tak terdengar sambil berbisik, kamu pakai pempes merek apa? Kita tidak pernah tua. Itu perasaan saya. Saya ketemu dengan teman-teman dulu, kami tidak pernah merasa tua, tapi tubuh kita sudah rapuh, mata sudah rabun, kaki tidak dapat tegak lama, berbicara mulai menggetar, menggerigil, tapi kemudian kita sesungguhnya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Kita ini semua tetap merasa muda. Saya yakin dan percaya, karena saya yakin perasaan kita sama. Bapak Ibu kembali ke SMK Negeri 1 Sukabumi ini persis seperti saat sekolah dulu, betul?
tuh pada ngaku semua. Tapi sebagian kita sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Siapa itu? KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf KPU, jangan tersinggung. Sebagian kita sudah mulai, tak usahlah saya sebutkan, semakin panjang saya sebutkan, semakin lama penderitaan kita tersakiti. Saya hanya mengingatkan bahwa kita sudah berangsur-angsur, bunga yang mekar harum semerbak, lalu kemudian mulai menguning, tak lama setelah itu layu dan mati. Itu memang sudah ciri bunga. Adik-adikku yang masih belajar di SMK negeri, kalian sekarang sedang hijau-hijaunya, sedang cantik-cantiknya, sedang mekar-mekarnya. Berapa anak SMK negeri 1 Sukabumi sekarang, Pak Kepala Sekolah? Lebih kurang 2000 orang, Pak Ustadz. Allahu Akbar, nikmat besar. 2000 bunga kuntum mekar harum semerbak. Tapi lama kelamaan dia mulai kuncup, kuning dan layu. Satu-satunya bunga yang tidak layu cuma satu, bunga plastik. Maka banyak perempuan sekarang ingin tidak layu karena suaminya mulai mengancam jangan layu. Akhirnya wajahnya kresek semua. Makanya nasihat jamaah, Ustadz Somad jaga kesehatan ya. Ustadz Somad jangan terlalu banyak jadwal tausiahnya ya. Ustadz Somad jaga tidur pola makannya ya. Kenapa? Karena kesehatan ini amat sangat berharga. Jadi kalau kita ketemu itu, kita sedang ingat si Anu meninggal. Saya Bu, saya Pak, dulu selalu berpikir aku akan mati tahun 2040. Kenapa Ustaz berpikir begitu? Saya buat di laptop jadwal saya 2023, 2024, 2025, 2026 sampai 2040. Ada programnya semua. Saya buat program sampai 2040. Kenapa Ustaz sampai 2040? Karena saya berpikir saya lahir 1977, umur 63 meninggal, berarti 2040. Sampai akhirnya teman-teman seangkatan itu meninggal. Sama-sama ke kampus, sama-sama di kelas, sama-sama ngobrol waktu dosen ngomong, sama-sama kena lempar pakai penghapus. Sama-sama sarapan pagi di kantin, sama-sama minum susu, sama-sama minum teh. Dia teman yang paling berkesan yang saya ingat. Kenapa? Karena dialah yang paling baik. Memang orang baik ini selalu kita ingat. Teman yang paling kita ingat itu dua. Yang paling baik dengan yang paling nakal. Lalu kemudian dia meninggal. Padahal dia jauh lebih sehat dari saya. Di situ saya berpikir, maka aku mungkin tak sampai 2040. Selalu saya berubah cara pandang.
hari ini adalah hari terakhir saya. Kalau saya masih hidup besok pagi berarti bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak ingin pulang dari sini ibu, bapak semuanya bawaannya mau mati. Ketika nanti ditanya sama teman-teman, gimana program kita anak-anak SMK Negeri 1 Sukabumi? Jangan berpikir tentang program, karena ini hari terakhir kita. Bukan itu maksud saya. Kalau hari ini adalah hari terakhir saya, maka saya akan mengisi tausiah dengan full, karena boleh jadi ini tausiah terakhir. Kalau ini hari terakhir saya akan jumpai semua orang dengan senyum, dengan ramah, dengan tim saya baik, karena boleh jadi ini hari terakhir saya. Bahwa saya besok pagi masih hidup, berarti itu bonus tambahan amal soleh. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Bicara tentang ngomong, saya lah yang paling banyak ngomong sekarang. Tapi ternyata yang dinilai bukan siapa yang paling panjang ngomongnya, tapi yang paling baik amalnya. Ada orang yang nggak ngomong sama sekali, diam 1000 bahasa, tapi amalnya luar biasa. NATO, no action, talking only. Na'udzubillah. Man kathura kalamhu kathura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Saya ngomong sampai jam 10.40. Kenapa begitu Pak Ustadz? Tadi dikasih tahu, Ustadz Somad ngomong jam 10.40 selesai, yang 20 menit tanya jawab. Itulah mengapa dari tadi mata saya ngadap ke sana. 3 poin saya batasi supaya mudah diingat. Yang pertama, pertemuan kita menghasilkan sesuatu. Yang kedua, pertemuan kita ini mengingat bahwa kita tua, bahwa kita layu, bahwa kita mati, bahwa kita menghadap Allah. Apa yang kita tinggalkan? Mudah-mudahan hasil dari reuni ini ada yang kita tinggalkan untuk sekolah SMK Negeri 1. Di mana-mana kalau saya tausiah, penggalangan dana, pakai sorban, pakai kotak. Rupanya di SMK Negeri 1 enggak pakai sorgan, enggak pakai kotak. Kenapa? Karena mereka langsung transfer banking. Support, ada yang ditinggalkan. Ini kan sekolah negeri, ini kan pemerintah, ini kan bukan pondok pesantren. Kalau dibangunkan kelas, dibangunkan apapun namanya, apakah renovasi, apakah pembangunan masjid, apakah beasiswa,
maka sesungguhnya itu juga akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Maka di kelas itu orang akan belajar, Pak, ini Pak Kepala Sekolah belajarnya gimana? Full day, dari pagi sampai sore. Ini sekolah punya sejarah Ustadz Somad. Walaupun dia bukan pesantren, STM, tapi yang perempuan pakai jilbab, berakhlakul karimah. Oh, jadi dulu begini Pak, iya. Jadi kalau gitu ini namanya STM syariah berarti. Gimana ceritanya Ustadz Abdul Somad bisa tabligh akbar di lapangan Merdeka dengan jamaah yang sejauh mata memandang pakai drone. Setelah Covid, rasanya di lapangan Merdeka tadilah jamaah terbanyak. Sudah masuk Instagram atau belum ya? Kita cek dulu. Saya kalau ceramah nggak mau ngomong ngalor ngidul, saya mesti cek udah masuk atau belum. Emang Ustadz punya Instagram? Itu Instagramnya namanya Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Di-upload di sana captionnya Abdul Somad di lapangan Merdeka Sukabumi, 10 gambar dari drone atas. Gimana ceritanya Ustadz Somad bisa diundang dan duduk bersama orang-orang hebat itu? Ceritanya panjang. Kalau saya ceritakan asar baru selesai. Tapi kalau mau diringkas, yang ngatur jadwal saya tausiah tidak datang pulang, datang pulang, datang pulang. Itu setrikaan. Saya kalau tausiah, saya kasih 4 hari untuk Jawa Barat. Saya kasih 4 hari untuk Jawa Barat. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Besok saya pulang. Aturlah Jawa Barat. Yang ngatur jadwal saya di Jawa Barat ini alumni SMK Negeri 1 Sukabumi. Dia mau bawa saya kemari. Lalu saya pun datang kemari. Berita kedatangan saya ke SMK Negeri 1 Sukabumi sampai ke telinga Pak Wali. Kata Pak Wali, jangan cuman SMK, bawa ke lapangan, bawa ke Masjid Agung. Akhirnya Masjid Agung dirasa tidak cukup. Itulah maka terwujud di lapangan Merdeka tadi. Jadi wasilahnya itu melalui SMK Negeri 1. Allahu Akbar. Yang ngatur jadwal Ustadz Abdul Somad itu anak dari pesantren Anu. Bagus, tapi rupanya SMK. Dulu beliau STM di sini. Ya itulah alumni STM Syariah tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama, apa kontribusi setelah reuni? Yang kedua, mengingat bahwa kita akan kuning, layu dan mati. Yang ketiga, hubungan ini tetap kita jaga dalam pertemuan bulanan, triwulan, caturwulan, tahunan. Itu momen-momen dijaga. Kalau tidak bisa semuanya, paling tidak 6 bulan sekali. Di grupnya dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisawab. Jangan reunian hanya sekedar untuk itu suami kamu ya, iya masih gantengan AA. Akhirnya tukar nomor, tukar kirim gambar, curhat, merasa tenang, cucian lama belum kering. CLBK. Ingat, setan belum pensiun. Berawal dari tukaran nomor, lama-lama setan masih menggoda walaupun sudah tua. TTM, teman tapi maksiat. Nauzubillah. Makanya kalau ada orang reuni bawa suami, bawa istri, ngapain bawa-bawa bodyguard? Kayak nggak percaya aja sama kita. Ini sudah macam kawan saya, ini sudah macam. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tapi insya Allah orang SMK Negeri 1 ini soleh hingga ke jannah insya Allah.